Mazmur 15 diberi sebuah tema. Menghadap Allah dengan hati dan hidup yang benar. Menghadap Allah dengan hati dan hidup yang benar. Pertanyaan retoris. Siapa yang bisa datang kepada Allah? Daud memulai Mazmur 15 ini berkata, siapa yang bisa datang kepada Allah? Kakak kalemu, bisa kau datang kepada Allah? Hubungan Tuhan hubungan yang akrab dengan Tuhan terlihat di hubungan yang akrab dengan sesama. Kalau Anda bilang Anda rajin berdoa secara pribadi di rumah dan lain sebagainya, tersembunyi dan seterusnya, tapi pada kehidupan di luar sana tidak mesra dengan orang lain, maka itu kamuflase, itu pembohongan. Kalau hubungan seseorang akrab dengan Tuhan, maka akan kelihatan dalam kehidupannya dengan orang lain. Siapa yang boleh menumpang dalam kemamu dan siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Sungguh kalau kita melihat secara umum maka tidak ada. Kenapa demikian? Karena kita semua ini adalah orang-orang yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Ibadah itu adalah hubungan dengan Tuhan. Ibadah itu bukan pekerjaan orang malas. Ibadah itu bekerja. Avoda atau dalam bahasa Ibrani aboda, yang artinya melakukan sesuatu aktivitas yang sama dengan mosembah, yang sama dengan membajak, yang sama dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Jadi satu hari dia dalam kategori ibadah, bekerja itu ibadah. Jangan kemudian kita berkata bahwa ibadah itu kemudian libur, holiday, istirahat, sehingga dengan begitu menjadi sampingan. Ibadah itu adalah pekerja, makanya dalam Kejadian itu dikatakan bahwa abode dia menunjuk kepada kalimat mengusahakan. Jadi ibadah itu adalah usaha memperbaiki atau membangun hubungan atau relasi dengan Tuhan, itu ibadah. Sehingga kalau kita memang lagi malas, susah mau beribadah. Susah beribadah. Jadi ibadah itu adalah kerja. Sekali lagi ibadah itu adalah kerja. Kerja itu artinya mempersiapkan sesuatu, menciptakan hubungan yang baik dengan Tuhan. Ibadah itu tidak bisa lagi di usia umur Kristen saya yang 43 tahun ini, tidak bisa lagi dipaksa-paksa. Tidak bisa lagi dimarah-marahi supaya pergi gereja, supaya pergi kumpulan rumah tangga. Karena itu kemudian tidak masuk dalam kategori ibadah yang sesungguhnya. Ibadah itu adalah persiapan seseorang dalam hati yang gembira untuk membangun hubungan dan relasi dengan Tuhannya. Sehingga setiap orang di rumah biasa kita tegur, bangun kau hari Minggu ini gereja. Sebenarnya dia tidak masuk dalam kategori ibadah, karena ibadah itu dipersiapkan secara pribadi, secara personal seseorang terhadap hubungannya dengan Tuhan. Kalau hubungan dengan Tuhan sudah bagus, maka hubungan dengan orang lain akan lebih bagus. Ada memang orang yang hubungannya dengan orang lain bagus, tapi hubungannya dengan Tuhan lagi retak. Bagaimana dengan itu? Tadi saya katakan itu bahasanya apa? Kamuflase, itu bohong-bohongan. Kalaupun dia mengerjakannya itu, dia tidak mengerjakan dengan tulus, ikhlas. Tapi dia pasti mengerjakannya dengan sebuah motivasi, dengan sebuah tujuan yang bukan untuk memuliakan Tuhan. Seseorang yang mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, maka dia akan mengasihi orang lain tanpa pamrih. Tapi orang yang hanya mengasihi orang lain, tapi tidak mengasihi Tuhan, pasti ada rencana di balik itu. Ada maksud dan ada tujuan, sehingga dia mengasihi orang itu. Untuk itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kasih kepada manusia. Ini dijabarkan dalam ayat yang ketiga, bicara tentang bagaimana hidup, membangun relasi dengan orang lain.
Kalau kita menikah itu salah satu pesan dari pastoral formulir pernikahan dikatakan, bangunlah hubungan dengan tetanggamu. Karena tetangga itu apa? Kalau saya lagi kebakaran rumah, tidak mungkin saya telepon saudara saya di Rongkong katakan, halo, selamat pagi. Saya melihat tadi ada percikan api di instalasi saya dan rupanya dia sudah mulai memakan tiang. Lalu selanjutnya, bisakah kamu datang? Belum selesai pembicaraan, rumah sudah hangus. Pasti yang tercepat adalah tetangga. Tetangga. Saya katakan kepada banyak orang, kalau hubunganmu dengan Tuhan rusak, dimanapun kamu tinggal, pasti bertengkar dengan tetangga. Mau di Tobada, mau di kampung, mau di mana saja, pasti ribut dengan tetangga. Kalau hubunganmu dengan Tuhan rusak. Tapi kalau hubunganmu dengan Tuhan itu baik, maka biar kau ditaruh di mana, ditinggalkan di mana, maka semua akan baik-baik saja. Bicara tentang tetangga adalah orang terdekat. Ada beberapa ungkapan seperti selimut tetangga lebih hangat daripada selimut sendiri. Salah itu, tidak boleh. Bukan untuk itu kita maksud membangun hubungan dengan tetangga. Atau kita berkata rumput tetangga lebih subur. Itu juga tidak bagus. Ungkapan-ungkapan yang, atau tetanggaku idolaku, boleh bagi yang belum punya idola. Tapi kalau tetanggamu sudah ada idolanya, jangan lagi diidolakan, karena itu pasti bermasalah. Apa yang dimaksudkan di situ? Yang dimaksudkan adalah hubungan dengan Tuhan harus dibuktikan dalam hubungan dengan sesama. Di persekutuan kaum Bapa sudah berapa kali saya sebutkan ini. 14 tahun kami menikah. Kok kenapa masih bertengkar? Berapa lama kita kemudian bisa untuk saling memahami? Apakah memang harus 20-30 tahun? Sudah cukup 14 tahun. Seharusnya di usia pernikahan 14 tahun ini, ibadah yang sesungguhnya sudah kelihatan dalam rumah kita. Ibadah yang sesungguhnya adalah punya hati yang dikuasai istri, punya hati yang dikuasai oleh suami. Kita pun diberi Tuhan 4 alat, diberi 2 tangan yang kokoh kuat untuk bekerja, diberi kaki yang luar biasa kuatnya, diberi pemikiran yang luar biasa hebatnya untuk bekerja mencukupi kebutuhan orang di rumah kita. Tapi hati kita di tempat yang lain. Memang kita datang pikul 1 karung 5 kuintal jagung, tapi pada saat sampai di rumah dipelapakan lalu marah-marah. Tidak ada gunanya tanganmu bekerja keras, kakimu bekerja keras, pikiranmu berpikir dan tidak pernah tidur, tetapi hatimu tidak membuahkan cinta kepada orang yang ada di sekitarmu. Hanya karena terlambat masa, lalu kemudian istri dihina dan dicaci maki dan lain sebagainya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menghadap Tuhan dengan hati yang penuh, yang bersih dan benar. Bagaimana caranya? Itu tadi sudah kelihatan. Kalau hari Minggu Anda tidak mandi, tidak mempersiapkan secara baik, itu sudah ciri-ciri bahwa belum siap untuk menikmati persekutuan itu. Saya beberapa waktu yang lalu terkagum-kagum dengan 2 hal. Tidak untuk membangga-banggakan mereka. Saya bangun pagi, sudah ada Papa Alpa di gereja. Jam 6 itu saya sudah tahu bahwa dia sudah pasti ada. Di bawah berarti dia ada di bawah jam 6. Saya bilang, katakan ya, di mimbar saya berkhutbah. Dan Papa Alpa tidak kalah dengan itu. Siapa lagi yang masuk surga kalau orang-orang seperti ini baru jam 5 sudah di gereja dan melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Itu ibadah. Ibadah itu mengerjakan sesuatu, dikerjakan dalam hubungan dengan Tuhan. Kalau ini mau dibayar, berapapun mungkin dia tidak mau, tapi dia mengerjakannya dalam hubungan dengan Tuhan. Istrinya diajaknya untuk datang ke sini. Beberapa waktu yang lalu dalam sebuah pernikahan, kami ke kampung, lalu kemudian ketemu dengan Pak Jaya. Pak Jaya bilang sama Bapak Epan, menasangan anakmu, akatemo liah masih jelek boleh. Tapi saya tidak tangkap saya susah dalam bahasa daerah. Saya tidak akan panggil lagi kau tedom. Aka majelis kau pole, akademu anakmu. Dulu saya panggil kau tedom, Kau bukan siapa-siapa waktu kau menjadi murid saya. Sekarang ya saya tidak akan panggil aku dengan nama itu.
Makanya waktu dia berkhutbah di sini, saya bilang saya tidak mendengar khutbahnya. Saya hanya melihat bahwa orang yang datang beberapa tahun yang lalu di tempat ini datang dengan, saya tidak tahu berapa jumlah bajunya, tapi saya tahu tidak bawa koper. Kemudian sekarang ada di mimbar ini dan sedang berkhutbah untuk kita. Walaupun mungkin dalam makna kita katakan, apa baba tidak tulak Bapak Evan. Tapi kita mendapat pesan bahwa sungguh kemudian hidup seseorang bisa berubah. Kita semua terbatas. Tapi yang bisa melakukan itu adalah mereka yang mau memberikan hidupnya untuk pekerjaan Tuhan. Bekerja dalam hubungan dengan Tuhan bukan modus. Bekerja dalam hubungan dengan Tuhan adalah pemberian hidup. Ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rohani, gotong royong, kerja bakti, pekerjaan-pekerjaan rohani, kegiatan-kegiatan bergereja lainnya, itu pekerjaan-pekerjaan rohani. Untuk itu mari sebagai orang-orang percaya kita benar ke depan ini mempersiapkan diri kita untuk beribadah, ibadah yang sesungguhnya. Sekelompok orang di bagian terakhir 4 dan 5 dari bacaan kita ini, sebagian orang tidak lagi komitmen pada janjinya. Ibadah juga itu adalah komitmen pada janji. Saya tidak menerima suap, saya tidak mengambil untung atau laba. Maka apapun yang diperhadapkan kepada kita ke depan, jangan. Itu juga bagian ibadah. Komitmen untuk tidak mau menerima suap dan tidak mau melakukan tindakan-tindakan pelanggaran hukum lainnya seperti korupsi. Komitmen untuk membantu orang dalam kelemahan. Uang memang dibutuhkan oleh semua orang, termasuk saya. Sangat saya butuhkan. Tetapi berhati-hatilah bahwa jangan karena uang kita jatuh ke dalam dosa. Karena banyak orang yang sedang jauh dan rusak hubungannya dengan Tuhan karena uang. Ada orang yang menganggap bahwa dia akan menikmati damai sejahtera kalau dia memiliki uang. Dia akan bahagia. Tidak. Kalau Anda mau bahagia, perbaiki hubunganmu dengan tetanggamu. Maka kau tidak perlu mengunci pintu rumahmu. Kalau kamu bahagia, perbaiki hubunganmu dengan orang lain di sekitarmu. Maka kau akan menikmati betapa bahagianya keluar tanpa pakai baju, yang berarti pakai celana. Kalau kau memperbaiki hubungan dengan orang-orang di sekitarmu, walau kau tidak punya uang, kau pasti akan bahagia. Tapi kalau kau hanya mempunyai uang, tapi hubungan dengan tetanggamu sedang rusak, hubungan dengan Tuhan sedang bermasalah, maka di ruang ber-AC sekalipun hatimu tetap panas. Untuk itu, sekali lagi, di akhir khutbah ini saya mengajak kita untuk ke depan kita benar-benar mempersiapkan diri kita untuk beribadah. Di Matian Allah dalam arti yang sangat prinsip. Kita mempersiapkan, bekerja itu, ibadah itu adalah bekerja. Untuk itu, siapkan dirimu, beribadah secara baik dan benar di hadapan Tuhan. Supaya dalam peribadahan itu, kamu melihat bahwa Tuhan hadir. Kehadiran Tuhan hanya dimungkinkan terbukti dalam kehidupan kita. Kalau kita membuka diri kita, menyerahkan hidup kita secara penuh. Siapa yang boleh datang ke rumah Tuhan? Dia yang berusaha untuk terus memperbaharui kehidupannya menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Siapa yang berlaku demikian, ayat terakhir, tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Tak kita menyerahkan kepada musuhnya. Ini Rohani 84.